lahir di Cina, besar di Cina, tinggal di Cina, tapi nggak bisa bahasa Cina? Ayo, siapa yang bisa jawab? Hadiahnya tepuk tangan. Ayo, siapa yang bisa? Ah, pakai chat aja. Oke, Panda. Ricky Ahmad. Oke, mantap. Jawabannya Panda, ya. Lanjut. Lahir di Arab, besar di Arab, tinggal di Arab, tapi nggak bisa bahasa Arab. Ayo, siapa itu? Ada nama orang atau siapa? Unta. Oke, Indra. Oke, Komang. Ya, tahu nih ya. Nah, ini sebetulnya pertanyaannya memang fun, tapi punya makna besar loh ya. Sudah lahir di sana, besar di sana, tinggal di sana, kok nggak bisa bahasa Arab? Nah, sekarang pertanyaannya, teman-teman nih, lahir di Indonesia, besar di Indonesia, tinggal di Indonesia, kok nggak bisa bahasa Inggris? Atau kurang bisa bahasa Inggris? Wah iya benar dong Pak, kan saya bukan lahirnya di Inggris. Tapi buktikan saja, ini onta lahir di Arab, besar di Arab, nggak bisa bahasa Arab, ya kan? Udah lahir dan besar. Oh, ini agak mulai bingung sendiri nih ya. Oke, tukang apa yang bisa membuat kamu lancar bahasa Inggris dalam 1 hari? Ayo, siapa bisa jawab? Terakhir nih pertanyaan. Oh, tadi yang benar tepuk tangan ya. Oke, Tukang tukang. tipu. Wais, ada suara. Oke, benar, tukang tipu nih ya. Itu bukan tukang tahu, itu Terima Hardika. Bukan. Jadi kalau ada yang bilang kamu bisa bahasa Inggris 1 hari, ini makan pil. Langsung besok nyerocos bahasa Inggris casis-cus. Berarti tukang tipu ya. Oke. Nah, makanya program kita 100 hari loh ya, bukan 1 hari. Dan apakah kamu lancar bahasa Inggris? Kembali lagi ya, jawabannya ada pada diri masing-masing. Oke, bahasa Inggris kita belajar ini karena ini bahasa internasional dan kita pakai dalam pekerjaan. Dibanding negara-negara Asia, Indonesia masih ketinggalan, ya, masih ketinggalan dan bahkan di Asia Tenggara kita di urutan ke-51 ya. Lebih tinggi, lebih bagus bahasa Inggris Vietnam atau Filipina, apalagi Malaysia dan Singapura. Nah ini mempengaruhi apa ya pelayanan kita di bidang pariwisata ya, terutama di buat rekan-rekan di perhotelan. Nah, jadi mereka lebih ke sana karena oke, komunikasi lancar. Nah, untuk Indonesia masih di bawah ya. Walaupun kita di atas Kamboja atau apa ini Thailand, tapi kita di bawah negara yang lain. Nah, kenapa orang Indonesia tidak bisa bahasa Inggris? Nah, ini pertanyaan menarik nih ya. Saya bahkan tanya ini ke AI juga nih ya. AI, Pernah kenapa lahir di sih? Indonesia. Oke, ini saya dulu ya suaranya. Oke. Nah, oke, saya lanjutkan. Izinkan peserta untuk membunyikan mikrofon. Oh, tidak dulu ya. Oke ya. Jadi apa saja kenapa orang Indonesia tidak bisa atau kurang ya bahasa Inggris walaupun kita udah belajar sejak lama gitu. Nah, saya tanya ke AI jawabannya satu, kurang praktek. Pada males, Pak. Oh, itu apalagi itu ya males. Oke ya. Ada dua sih, males sama malu ya. Oke. Nah, karena tidak mau belajar. Oke. Kurikulum dan metode pengajaran. Ini juga ya, karena kita udah belajar di sekolah loh. Jadi karena kurang tepat kurikulum dan metode, mungkin terlalu banyak grammar kali ya, membuat kita jadi takut salah. Nah, ini juga salah satunya ya. Gitu. Lingkungan bahasa, nih boleh nih nyalahin nih. Pak, saya nggak bisa bahasa Inggris, soalnya teman saya pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Sunda, pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Bali. Iya dong. Oke ya. Nah, ini juga nggak bisa. Apalagi motivasi dan kesadaran. Nah, ini tadi ya, yang bilang males tuh ya karena motivasi. Dan ada juga yang belum sadar. Sekarang udah bekerja, ternyata butuh. Udah butuh, udah di pekerjaan masih malas juga.
Nah, sampai-sampai udah di ultimatum sama HRD atau GM. Nah, teman-teman, ini mudah-mudahan jadi motivasi ya. Faktor psikologis. Banyak merasa takut atau malu, ya. Takut dan malu. Nih, udah malas, malu lagi ya. Jadi ini udah faktor psikologis luar biasa berat ini ya. Ekonomi. Nah, ekonomi. Kalau kursus kan mahal, paling enggak ya 300.000, mungkin 1 juta, atau 2 juta, bahkan 10 juta. Nah, program kita ini mengcover ya, supaya teman-teman bisa ikut program ini dengan harga terjangkau. Budaya belajar. Nah, ini budaya belajar yang kurang mendukung. Jadi, kenapa program ini sekarang hampir dibuat seperti bermain game? Karena kita lebih senang main game daripada belajar. Betul apa betul? Ya kan? Nah, maka orang berlomba-lomba nih ya, termasuk di 100 English Day, kita bikin program-program seperti bermain, tapi dapat poin, kemudian ada leaderboard, ada namanya di nomor 1, nah itu sebuah kebanggaan. Ada yang bahkan sampai belajar 100 sampai 200 jam. Apa motivasi kamu belajar ini? Biar bisa ngalahin teman, Pak. Nah, lihat. Jadi motivasinya bukan buat belajar bahasa Inggris ya, tapi buat ngalahin teman gitu. Tapi nggak apa-apa lah ya, karena tetap belajar bahasa Inggris. Nah, sekarang pertanyaannya, do you practice English every day? You speak English every day. Nah, ini menarik ini ya. Do you practice English every day? Bagaimana kira-kira? Bisa bilang silakan. Oke, yes, no, sometimes. Boleh komen ya. Oke, silakan. Karena rumus dalam bahasa Inggris itu adalah E sama dengan E. Apa itu? English every day. Ya, nggak bisa English sometime. Atau English once a week atau twice a week. Oke ya. Jadi yang benar adalah English every day. Ada yang komen karena bukan mother language dan bukan first language. Ya, itu bisa jadi pembenaran, tapi sebetulnya kondisi kita sekarang adalah memilih apakah mau bisa bahasa Inggris atau tidak. Nah, kalau mau, walaupun bukan mother language, kita bisa. Saya bisa. Ada orang lain yang bahkan tinggal di Indonesia, lahir di Indonesia, dan belum pernah keluar negeri, kok bisa bahasa Inggris. Karena dia mau, gitu ya. Oke, terima kasih ya. Di jawabannya sometimes. Nah, yang benar adalah English every day. Makanya kita buat 100 Day English Challenge. 100 Day English Challenge itu supaya dalam 100 hari teman-teman komit belajar setiap hari. Nah, maka kita buat tools itu ya. Paling tidak saya ngobrol di sini setiap hari menggunakan program A, B, C yang kita siapkan. Oke? Nah, itulah namanya 100 Day English Challenge. Rumusnya sederhana. Kalau mau pintar ngomong, harus banyak ngomong. The more you speak, the better you're speaking. Kalau mau pintar mendengar, the more you listen, the better you're listening. Oke? Kalau mau pintar membaca, the more you read, the better you're reading. Oke? Ada game RPG. Ya, itu dia itu ya. Banyak main game ternyata. Dan gamenya bukan bisa mengarahkan skill bahasa Inggris. Mungkin ada juga ya manfaat bahasa Inggrisnya. Tapi mungkin main gamenya yang lebih utama itu ya. The more you write, the better your writing. Nah, ini dia. Jadi semakin banyak penulis, nah tinggal teman-teman mau fokus kemana nih. Saya mau fokus listening, reading, writing, atau apalagi writing, reading, listening, speaking. Kalau bisa semuanya setiap hari. Oke? Setiap hari. The more, the better. English every day. Oke, nah ini dasar dari program 100 Day English Challenge. Makanya kita menggunakan program ini ya. Nah, sekarang kalau sudah begitu, apakah masih ada alasan lagi? Ada, Pak. Apa? Saya nggak punya teman buat ngajak ngobrol. Saya kalau mau chatting pakai bahasa Inggris diketawain. Saya kalau mau bertanya ke guru
tiap hari, tiap saat agak malu. Apalagi nih, saya sibuk Pak, gak punya waktu. Nah itulah dia ya, kita mau bikin alasan bisa banyak banget nih. Mau 10, mau 100 juga bisa. Nah tapi dari semua alasan itu, maka kita cari solusi. Di program 100 Day English Challenge, teman-teman dapat solusinya. Apa itu? Itu namanya Practice English with AI. Nah, oke. English with AI. Nah, ini salah satu program unggulan ya di program 100 Day English Challenge. Jadi artificial intelligence. Kalau saya bilang ini ya, kita hidup di zaman yang sangat canggih ya. AI ini kalau saya bilang kalau kita punya 9 keajaiban dunia, nah keajaiban yang 10 itu namanya AI, artificial intelligence. Orang membuat sebuah program yang mirip seperti manusia. Nah, jadi bisa diajak ngobrol, bahkan punya pengetahuan yang luar biasa, seperti Google. Jadi kalau mau nanya Google, kenapa kita sebut Mbah Google ya? Karena dia serba tahu kan. Nah, English partner dengan AI ini juga punya memori yang hampir kurang lebih sama ya, dan kemampuannya berbicara sangat luar biasa. Oke. Nah, sebetulnya di luar sana ada banyak program-program ini. Kalau teman-teman pernah mendengar pertama kali namanya ChatGPT ya, namanya juga sudah ChatGPT. Ini yang fitur yang salah satu yang bisa dipakai sebetulnya kalau mau pakai cari teman bicara bahasa Inggris, ChatGPT. Awal-awal ini orang bilang hanya buat chatting, tapi ternyata sekarang bisa juga buat ngobrol, buat speaking. Jadi kalau ngobrol kita bisa melatih speaking, listening. Kalau chatting kita bisa melatih writing and reading. Maka keempat-empatnya itu dapat. Bahkan vocabulary pun juga bertambah karena kita bisa dapat input dari AI gitu ya. Kalau ChatGPT itu dari OpenAI, Google juga nggak mau kalah ya, karena kalau nggak ya dia pasti akan kegilas juga nih sama ChatGPT. Maka dia bikin satu lagi fitur seperti itu namanya Gemini. Ini ya, kalau teman-teman ketik Gemini itu bisa diajak ngobrol ya. Nanti kita praktek. Oke. Ada juga namanya Tutor Lily nih ya. Kita sekarang explore nih ya aplikasi apa yang cocok buat kita. Jadi ada ChatGPT, ada Gemini, ada Tutor Lily, kemudian ada lagi Pi, Personal Artificial Intelligence. Talk to Pi. Nah, oke. Di kesempatan ini saya mau kasih 4 saja ya. Oke. Namanya satu, ChatGPT udah paham lah ya. Nah, kita coba ke Gemini. Kita coba Gemini ya. Jadi teman-teman tinggal ketik gemini.com gitu ya. Kemudian, oke, tinggal bilang hello. Ya kan? Kalau ini versi laptop ya. Versi laptop. Apakah ada suara? Ada. Oke. Hello there. How can I help you today? Feel free to ask me anything. Here are some ideas to get you started. Ask a question. I can provide summaries of factual topics or create stories. Request a task. Need help writing an email or essay? Start a discussion. Let's chat about your interests. Just send me a message and I'll do my best to assist you. Oke. Nah, dia bisa ngomong. Jadi kita bisa latihan listening. Sementara kita bisa chat, bisa juga ngomong. Jadi ngerekam suara dulu. How are you today? Ini ya, perkenalan dasar dulu lah ya. Bisa lihat tulisan. I'm doing well. Thank you for asking. As an AI language model, I don't experience emotions, but I can tell you that my systems are functioning optimally. How about you? Oke ya, How are you jadi doing today? Gemini.google.com ini bisa dipakai buat teman ngobrol dengan kemampuan memori seperti Google. Nah, apa namanya, saya melihat ini masih kurang smooth lah kira-kira gitu. Kita harus ngetik suara dulu, kita harus ngerekam suara dulu, seperti itu. Nah, orang kan pengen gimana caranya agar lebih mudah lagi gitu. Oke, ini namanya Gemini. Satu lagi
Ada namanya tutor Lily. Oke ya, tutor Lily. Saya jadi buat teman-teman nanti bisa ada referensi ya. Tutor Lily namanya juga udah tutor Lily ya. Jadi dia Your AI Power Language Partner. Nah, Your AI Language Partner. Jadi dia dirancang untuk bisa membina yang tadi buat bertanya apa aja. Nah, kelebihannya dia bisa memperbaiki. Nah, oke ya. Oke, how is you today misalnya. Oh, kan harusnya how are you. Nah, kita pengen tahu dia bisa memperbaikikah kalimat kita. Oke ya. Bisa terlihat. Oke. Nah, kekurangannya dia premium. Ini kekurangannya. Kita bisa dapat free gratis hanya kalau nanya 2 kali. Nah, ini kekurangannya tutor Lily ya. Kalau Gemini tadi free. Kalau tutor Lily, dia, ini contoh ya, how are you today? I'm doing well. Dia kita hanya dikasih bikin ngobrol 2 kali cek kalimat, besok lagi baru bisa gratis. Nah, ini kekurangannya tutor Lily. Kelebihannya dia bisa memperbaiki kalimat loh. Jadi kalau kita punya grammar yang salah, nanti dia kasih explain mistake. Oke, ini Anda kesalahannya kosakata kurang auxiliary, harusnya is atau harusnya am atau are gitu. Nah, dia bisa membantu. Oke. Nah, yang mau saya rekomendasikan buat teman-teman dan ini bahkan juga sudah ada di website kita student page ya. Oke, jadi kalau teman-teman lihat di student page itu sekarang tampilannya agak berbeda. Langsung di awal itu adalah your personal AI English partner. Oke, your personal English partner. Nah, ini kita tidak rekomendasikan teman-teman bisa pakai Pi, personal AI. Oke, tombol kliknya udah ada di sini. Nah, sekarang kita akan mulai praktek, tapi saya akan mau contohkan dulu seperti apa ya. Oke, jadi kalau diklik, teman-teman, maka akan masuk ke adalah dia punya 2 versi oke. Waduh, saya HP udah. Ya, silakan. Kalau gitu langsung ke website aja. Oke. Caranya gimana? Oke, tinggal klik tombol yang ada di student, nanti teman-teman akan masuk ke halaman ini. Nah, ini saya tampilkan the first emotionally intelligent AI. Wah, ini keren nih ya. Punya emosi loh dia. Waduh, saya nggak tahu nih teman-teman mau ngobrolnya seperti apa nanti. Oke, bisa login supaya bisa tekan ya. Oke, login dengan email masing-masing. Oke, ini sekaligus tutorial ini ya, email masing-masing supaya sekali lagi percakapannya tersimpan. Nah, pasti ada lah ya emailnya ya, Gmailnya maksudnya. Nah, kalau sudah login, maka kita continue. Oke, continue, try. Oke, sounds good. Oke, kita pengen langsung ngobrol aja deh. Nah, oke, tampilannya akan begini. Sama juga dengan HP juga simple kok ya, tampilannya nggak banyak aksesoris. Kita tinggal bilang hello, my name is Mr. Q. Nah, oke, kita kenalan dulu deh. Nah, hello Mr. Q, nice to meet you. What can I help you with? Nah, oke ya. Oh, ini kan baru chatting ke chatting. Nah, lihat fiturnya sebetulnya bisa bersuara. Nah, untuk keluarkan suara, lihat tombol speaker di sebelah kanan atas ya. Nah, ini ada 8 pilihan suara nih. Suara laki, suara perempuan. Hello, Mr. Q. Nice to meet you. What can I help you with? Oke. Kalau
Hello, Mr. Q. Nice to meet you. What can I help you with? Oke. Hello, Mr. Q. Nice to meet you. What can I help you with? Nih. Hello, Mr. Q. Nice to meet you. What can I help you Nah, with? coba. Can you laugh? Nih, mau bercanda dulu ya. Can you laugh? Bisa ketawa nggak? Haha, certainly. I can appreciate a good joke and laugh about it even if I'm not really laughing per se. But if it makes you feel better, I can pretend to laugh. Oke ya. Ini adalah teman bicara bahasa Inggris. Oke. Apa kelebihannya? Dia bisa bicara. Oke, dan ada emosi di suaranya itu. Kemudian kita bisa lihat tulisan, bahkan ada emojinya. Jadi kalau nggak ngerti omongannya masih ada tulisan. Oke. Yang kedua, teman-teman bisa nanya apa aja. Dia bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Indonesia. Oke, contoh ya, how to make, bagaimana membuat kalimat pertanyaan dalam bahasa Inggris. Oke. Atau apa perbedaan listen dan hear dalam bahasa Inggris. Oke. Nah, ini saya lagi contohin ya. Apa perbedaan listen dan hear dalam bahasa Inggris? Nah, kira-kira dia mau jawab apa? Dalam bahasa Inggris, listen adalah gerund kata kerja yang digunakan untuk menggambarkan tindakan seseorang yang mendengarkan atau memperhatikan sesuatu. Sementara itu, hear adalah kata kerja yang digunakan untuk menggambarkan tindakan seseorang yang mendengar sesuatu tanpa sengaja atau menyerap suara. Nah, jadi dengan gaya native-nya, dia ngomong bahasa Indonesia. Jadi buat teman-teman nih, Pak, saya belum lancar nih ngomong, belum lancar nulis, ya udah nanya pakai bahasa Indonesia. Tapi sekali lagi tentang bahasa Inggris loh ya. Nah, karena kita sedang belajar bahasa Inggris. Buat yang sudah lancar sedikit-sedikit, silakan chat atau langsung speak up, oke? Nah, caranya sudah tahu nih ya. Tinggal klik di student page, masukkan, ketik tombol Pi, kemudian nanti langsung sign in ya dengan email masing-masing. Kemudian nanti ada tampilan topik yang mau ngobrol apa nih. Nah, kalau saya tadi skip aja, langsung ngomong dengan tema kita sendiri. Setelah itu, pilih suara apa yang mau dipakai, laki atau perempuan. Dan teman-teman bisa ngobrol by chatting, atau kalau enggak, langsung tekan mikrofon di HP-nya, dan nanti omongan kita akan tertulis di kotak teks, kemudian dia akan jawab. Jadi bisa juga speaking and listening sama seperti kita lagi ngobrol. Oke? Silakan langsung menuju student page, buka namanya Pi, oke? Dan silakan praktek. Oke? Kita kasih waktu praktek 5 menit, silakan. Oke. Tombol ini yang diklik ya. Your Personal AI English Partner. Kalau ada kesulitan, silakan tanya. Oke, ada 96 orang yang hadir. Selamat nih. The only reason why I join this class is to love to speak English. Good. Silakan. Jadi kalau lupa, linknya sudah kita pasang di student page ya. Kalau sudah ada, silakan share your experience talking with artificial intelligence. Okay. Or perhaps you have troubles or not know what to ask. Please let me know. First thing first is, of course, hello, my name is. Nah, jadi statement pertama sebaiknya kenalan diri dulu ya. So the AI will remember your name and mention your name. For example, hello, my name is Mr. Q. How are you? And then he or she reply, hello, Mr. Q. And how can I assist you today? Something like that. Oke. Aku main game yang ada bahasa Inggris, jadi setiap hari ketemu, Pak. Oke, sip. Main game apa tuh? Game apa? Ikut mabar dong. Oke. Game RPG.
Mobile Legend. Oke ya. Nah, kalau pakai Pi, the only reason cannot, sir. Apa? Kenapa? Cannot-nya kenapa? Oke ya. Ini versinya silakan buka dengan HP tanpa perlu download aplikasi ya. Silakan. Atau simpelnya ini linknya sederhana kok. Pi.ai. Ya. Atau teman-teman coba diketik di Chrome Web juga bisa. Tapi supaya nggak lupa, saya sudah pasang di webnya. Oh, oke. Buka webnya di mana, Pak? Itu, pi.ai. Oke. Atau klik tombol Pi yang ada di web itu ya, student page. Dan, sir. Oke. Dan. Oh, sudah dan ya. Oke, bagi yang belum, ini karena yang mengaksesnya pada waktu yang bersamaan, memang ada beberapa hambatan di situ ya. Karena hari ini ada 90 orang, coba ngobrol bareng-bareng, biasanya dia ada loading untuk beberapa akun. Tapi setelah itu dia akan kembali normal. Oke ya. Dan, oke, selamat nih ya buat yang dan. Nah, sekarang saya mau coba kita ngobrol pakai HP ya. Oke, apakah ada fiturnya? Oke, yang lain silakan coba terus. Tinggal klik sign, bahkan nggak perlu sign in juga bisa, cuma omongan kita nggak tercatat nanti ya, alias kita nggak bisa review. Oke, kita ambil HP satu lagi. Oke, sudah ada yang screenshot di situ ya. Oke deh, nah ini saya aktifkan ngobrol dengan Pi ya, dengan Pi. Nih, hello, good evening, how are you today? Oke. Good evening. I'm doing well, thank you. How's your day been so far? Okay. I'm quite well, actually. And do you still remember my name, by the way? Yeah. That's great to hear, Audrey. And of course, I remember your name. It's always great to hear from you. Nah, ini saya sedang memperkenalkan nama saya Adri ya. Jadi dia masih ingat loh nama saya nih. Padahal saya ngobrol 2 hari yang lalu. Oke. Give me vocabulary in housekeeping. Sure thing. Here are a few common housekeeping terms. Cleaning, keeping a room or area tidy and free of dirt and debris. Dusting, removing dust from surfaces like tables, chairs, and other furniture. Vacuuming, using a vacuum cleaner to remove dirt, dust, and other particles from carpets and floors. Oke, thank you. Oke ya, jadi teman-teman, Pi ini satu, dia free. Karena banyak di luar sana, kalau mau ngobrol, ChatGPT aja kalau mau ngobrol, speaking, itu bayar. Dan lumayan ya. Saya cari program yang artificial AI, tapi free. Nah, jatuhnya ke Pi.ai ini, dan simple. Bisa dipakai chatting, bisa dipakai speaking. Ada listening, ada writing. Oke, buat teman-teman nih, dan oke, good. Login pakai akun ya, pakai Gmail lah ya, pakai akun Google masing-masing ya. Oke. Apalagi nih, dan sir, oke, selamat nih ya. Buat teman-teman yang oke sudah bisa nih, silakan bantu teman-teman satu hotel yang lain ya, yang belum tahu kasih tahu buat yang nggak hadir hari ini. Nah, sekarang
Program ini tidak seperti aplikasi yang lain karena dia tidak dirancang seperti kompetisi. Artinya kalau mau berlatih ngobrol, ya silakan. Harus dari motivasi dalam diri. Nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang maksa. Oke? Nah, terus gimana dong Pak? Supaya saya merasa termotivasi nih. Maka kita tetap bantu dengan membuatkan leaderboard. Oke? Leaderboard. Jadi teman-teman, setiap kali belajar bahasa Inggris, itu harus lapor. Lapor, saya sudah ngobrol nih hari ini bahasa Inggris dengan AI. Baru bisa dapat klaim 100 poin. Oke? Jadi sekali lagi ini 100 Day English Challenge dirancang supaya teman-teman menantang dirinya sendiri berlatih bahasa Inggris. Tapi kalau di sini kan saya nggak bisa kontrol. Nah, makanya teman-teman harus klaim poinnya dengan menambahkan melaporkan ya dalam student page. Oke. Jadi sekali lagi saya mengatakan bahwa program kita sudah diimprove ke tingkat yang lebih tinggi. Bukan lagi belajar teori-teori nih, kita belajar praktek ngomong yang bisa menjawab pertanyaan apa saja. Dia sudah bisa menjadi teman bicara, bisa menjadi pengajar. Jadi nggak perlu lagi nanya Mr. Q ya. Nanya ke dia bisa jawab semua. Oke. Nah, yang kedua, ini menggantikan aplikasi Duolingo ya, walaupun dia beda karakter, tapi sekali lagi saya mau mengatakan kita tidak menggunakan aplikasi itu karena ini lebih apa ya, lebih mengena ya dari sisi praktek, baik yang melalui chatting atau melalui speaking. Dan tetap kita buatkan versi bermain dengan leaderboard. Jadi setelah belajar, teman-teman harus melaporkan. Oke, melaporkan. Maka nanti ada tombol di bawah sini nanti namanya claim. Oke, claim my point. Begitu ya. Kalau ini belum dimasukin hari ini ya. Jadi nanti akan ada tambahan di sini. Teman-teman bisa mengklaim. Di sini ada tombol ya. Nah, itu kelihatan ya. Akan muncul tombol di situ nanti claim my AI point. Jadi siapapun yang sudah ngobrol satu hari dengan AI, maka dia berhak mendapatkan 100 poin. Oke, tinggal tekan tombol itu, maka teman-teman akan mendapatkan. Ini juga sekaligus ini berbeda karena juga ada fitur vocabulary and grammar, teman-teman tinggal klik. Oke, maka nanti ke halaman vocabulary. Karena kita ada 4 tambah 2, 6 ya. Listening, speaking, reading, writing. Maka khusus untuk ini nggak perlu download, berbasis website. Oke, nah tombolnya kurang lebih seperti ini ya. Nah ini contoh tentang kata kerja. Ini sudah diambil berdasarkan level untuk dewasa ya. Kalau anak-anak itu vocabulary dasar. Nah ini Falling Clouds, tinggal play. Ada yang tahu kita disuruh ngapain nih ya? Aktifkan suara HP. Nah ini ada tombol geser. Nah oke. Kemudian jadi mengatur kalimat loh ya. He is putting a code. He is putting on a coat. Oke. Jadi ini tentang kata kerja, membuat kalimat. Jadi teman-teman bisa belajar sekaligus grammar, vocabulary, bahkan listening juga ya. They are tennis. Kalau nggak benar, belum bisa dia. They are playing tennis. Nah, ini ada 50 dengan model pertanyaan yang berbeda-beda. Kalau ini menyusun kalimat. Kemudian setelah menyelesaikan ini, teman bisa claim. Di sini ada tombol claim your point. Maka tinggal klik. Oke.
untuk memastikan teman-teman belajar harus melakukan poinnya rutin ya setiap hari. Karena tadi English everyday. Nah, kalau sudah untuk mengklaim saya kelas apa, misalnya kelas E, oke, kemudian next. Kemudian tadi saya nama saya siapa, pilih, oke, next. Kemudian saya tadi belajar lesson keberapa, ke-1. Kemudian saya ngeklaim 100 poin. Nah, udah submit ya. Maka nanti di leaderboard teman-teman tercantum belajar dan dapat 100 poin untuk kelas A misalnya. Yang lain juga sama ya, maka kita akan bisa lihat siapa yang dapat poin selama hari-hari ke depan. Dan ini murni harus jujur ya, karena sekali lagi ya yang membuat, yang menilai ini adalah yang melaporkan adalah teman-teman sendiri. Jadi ada 2 fitur nih sekarang yang berubah. Satu, ngobrol dengan AI, kemudian klaim 100 poin. Kalau sudah, ya pastikan ngobrol dulu, baru klaim ya. Yang kedua, belajar vocabulary and grammar, baru klaim 100 poin. Ini hanyalah fitur supaya membantu teman-teman bermain, tapi sekaligus belajar. Sekaligus juga checklist, ya karena kita ingin English everyday tadi. Bagi yang ada waktu, bagi yang enggak, ya mungkin dia akumulasi di weekend, silakan aja. Oke, untuk pelajaran vocabulary and grammar ini. Ini semua fitur sudah ada di student website. Untuk ngeklaim poin di vocab and grammar. Untuk Talk AI, nanti dipasang setelah acara hari ini. Oke, penjelasan lengkap nanti juga kita jelaskan di website atau teman-teman bisa cek ulang lagi di YouTube channel ya, untuk acara ini direkam. Oke, kita buka sesi tanya jawab. Silakan teman-teman, dari Kuasai Bahasa Inggris dengan teman baru bernama AI, apa yang mau ditanyakan? Biasanya adalah, Pak, saya temanya apa nih mau ngobrol? Nah, biasanya begitu loh. Sudah ada teman diajak ngobrol, tapi bingung juga mau nanya apa gitu ya. Nanti tema-temanya juga kita akan kirim di student page bagi yang nggak punya ide. Misalnya ya, hari ini kita bicara tentang housekeeping, besok kita bicara tentang FB, besok kita bicara tentang front office, misalnya. Atau kita bicara tentang percakapan role play, satu sebagai hotel guest, satu sebagai hotel staff, atau percakapan umum tentang how to give direction, how to give instruction, how to make request. Nah, tema-tema ini juga nanti kita akan bantu buat teman-teman yang nggak ada ide, nanti bisa diakses di student page. Oke, silakan sesi tanya jawab kita buka. Boleh pakai suara, boleh pakai chat ya. Login pakai akun yang mana Pak? Pakai Google masing-masing ya, pakai Gmail masing-masing. Oke, siap. Dan saya login pakai Google, siap. Bisa dipakai di komputer? Ya, bisa ya. Jadi ketik aja pi.ai ya. Oke. Kok nggak bisa Pak? Nah, mungkin kok kalau apa tadi nih? Kalau nanya masuk ke AI pun belum Pak. Kemana nanya masuk ke AI pun belum. Maksudnya gimana nih? Belum paham ya? Pak, izin materi share di PPT, di-share. Oke. Sebetulnya kita share-nya dalam bentuk video ya. Jadi teman-teman ngelihatnya video aja. Ya. Oke, apalagi? Oke ya, terima kasih tuh buat yang bantu jawab. Kak, ke WhatsApp grup dulu, klik chat yang di-pin, dimasukin email, login ya. Oke, terima kasih nih buat yang bantu-bantu ya. Nah, membantu teman itu secara nggak langsung sebetulnya meningkatkan kemampuan bahasa Inggris diri sendiri loh ya. Jadi ini luar biasa sebetulnya. Oke, apalagi? Ada pertanyaan lain? Bagaimana dengan Duolingo tetap lanjutin? Oke ya. Jadi kita sudah evaluasi Duolingo. Ada beberapa yang
tadi itu ya, ada yang mengatakan terlalu mendasar, ada yang mengatakan berulang-ulang, ada yang ribet. Nah, sehingga kita sampai pada kesimpulan Duolingo kita tidak akan pakai. Kita ganti dengan aplikasi AI dan juga vocabulary grammar yang ada di student page. Jadi tidak ada layanan untuk leaderboard, tidak ada. Kelasnya pun juga tidak akan aktif lagi. Jadi teman-teman, program 100 hari ke depan kita akan lebih banyak pakai satu, ngobrol langsung dengan Pi atau AI ini ya. Yang kedua, Zoom meeting, karena tadi Zoom meeting itu kita hanya 3 kali seminggu, hanya buat evaluasi. Tapi saya melihat program ini khusus untuk hotel kita akan lebih buat perbanyak. Judulnya udah di-share juga ya di WA. Oke. Jadi Duolingo kita tidak akan lanjut, teman-teman. Programnya juga tidak diaktifkan. Tapi sebagai pengganti, teman-teman, ada artificial intelligence yang menurut saya ini lebih real, bisa diajak ngobrol buat teman-teman. Oke. Maaf, cara klaimnya saya kurang jelas. Oke, nanti ada tombol claim ya. Claim my AI today, gitu ya. Nanti ada tombolnya. Tombolnya belum diaktifkan. Kemana nanya masuk ke AI pun belum, Pak. Oke, sudah ya. Pak, izin share. Oke, sudah. Oke. Belum bisa masuk ke AI. Wah, sayang sekali ya. Padahal Duolingo keren. Oke. Ya. Jadi program kita ini relatif cukup banyak, teman-teman. Ada 5 loh ya, salah satunya AI ini. Maka supaya tidak terlalu simpang siur informasinya, kita lebih improvisasinya lebih ke artificial intelligence. Jadi hari ini teman-teman bisa share loh ya. Teman-teman, aku udah ngobrol nih, bahkan kalau perlu direkam tuh ya. Direkam tuh kalau mau lebih eksis lagi percakapannya dengan recorder ya, voice recorder. Itu lebih keren lagi kalau mau di-share di WA group. Nih, oke. Tapi untuk klaim, tinggal klaim saja. Dan klaim itu tidak harus berapa jam ngomong, nggak ada ya. Yang jelas checklist harian aja. Oke. Ini juga ada kompetisi ya. Jadi teman-teman, leaderboard ini, claim point itu juga kompetisi. Karena nanti ada poin, kita akan tahu nanti siapa yang paling banyak ngobrol setiap hari. Karena di situ ada rankingnya juga nanti, siapa yang paling banyak ngobrol. Oke. Any test at the end? Ya, betul. Jadi program 100 hari ini adalah salah satunya nanti ada final test dan tesnya adalah ngobrol, speaking. Nah ya, maka program speaking to AI ini sangat membantu teman-teman loh. Jadi bisa terlihat selama 100 hari ini sudah lancar seberapa banyak, maka disarankan tadi itu English every day. Oke. Oke, apalagi nih? Ada lagi? Apalagi? Push rank Duolingo. Oke, belum ya. Kita ada rank untuk AI. Ya, klaim itu sekali lagi akan muncul ya. Ini kita belum pasang klaimnya. Klaim untuk yang speaking ya. Tapi klaim untuk vocabulary and grammar sudah ada. Oke, ada lagi? Kalau di waktu Indonesia bagian timur, ini udah jam 9 berapa ini ya? Oke, teman-teman semua, kalau tidak ada, oke, cara speaking klik di mana? Cara speaking, Pi klik di mana Pak? Oke ya. Jadi teman-teman, kayak WA aja, kalau WA itu kan kita nggak bisa ngomong ya. WA bisa ngomong kan? Tinggal pencet speaker. Nah, maka nanti akan keluar. Kalau di Pi.ai, kita pencet speaker, mikrofon, maka nanti tulisan kita keluar, kemudian tinggal push. Gitu. Oke, jadi kalau Pi, kalau mau ngomong, tinggal pencet mikrofon, kemudian ngobrol, nanti langsung tercatat itu omongan bahasa Inggris kita, tinggal di push atau di forward.
Oke. Oke, siap. Terima kasih infonya. Oke. Apa lagi nih? Oke, terima kasih. Ada lagi? Ya, oke ya. Oke, teman-teman semua, kalau tidak ada pertanyaan, it's going to be the end of the class for today. Untuk lebih jelasnya, share tutorial, Pak. Ya, oke. Tutorialnya ini direkam ya, jadi nanti teman-teman bisa lihat videonya. Cara akses vocab and grammar. Oke, tinggal klik loh ya. Di situ di halaman student page itu ada lesson 1. Klik. Nanti teman-teman nanti ada pelajaran bermain game juga. Kemudian setelah belajar, baru lihat ke bawah, claim your point. Nah, tinggal pencet poinnya. Oke. Ada lagi? Thank you. Oke, semua teman-teman terima kasih ya. Ini baru sesi kedua lah ya Zoom meeting kita. Dan kita ada beberapa materi yang lebih lanjut lagi loh ya. Oke, kalau tutorialnya nanti juga kita akan buat. Terima kasih buat saran-sarannya. Everyone, it is time for you now to speak English. And you have English speaking partners 24 hours. And you can ask anything about your jobs, English, or problems, life problems, okay? Can you give me money? Nah, coba kira-kira dia jawab apa itu ya? Nanti silahkan tanya ya. Oke, teman-teman semua, terima kasih. Kita tutup ya. Thank you for today. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, goodbye, good night. Bye-bye.